Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Ayo mengamati. Dengarkan percakapan berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya, Nak. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. Nomor 1. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nomor 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah selalu membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Nomor 3. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adalah ember, sikat, air, dan gayung. Nomor 4. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapatku, saya setuju dengan membiasakan hidup bersih di sekolah supaya semua warga sekolah menjadi sehat. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 5. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamar mandi sekolahku kotor, saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama membersihkannya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Apakah itu? Ya, gayung. Nomor 2, tempat air berbentuk tabung. Apakah itu? Ya, ember. Nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apakah itu? Ya, sikat. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas.
Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah membahas tentang banyak cara menjaga kebersihan kelas. Sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Pastinya kalian sudah tahu. Cobalah kalian jawab pada kolom komentar. Sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan kelas bersama-sama, seperti menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kelas agar tetap bersih. Supaya kelas tetap bersih, seluruh warga kelas harus bekerja sama menjaganya. Lantai harus disapu secara teratur. Debu-debu pada kaca jendela juga harus dibersihkan. Selain itu, tulisan di papan tulis harus dihapus setelah selesai digunakan. Meja di kelas juga harus diatur dengan rapi. Berikutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Amati gambar di bawah dengan teliti. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah menari bersama, belajar berkelompok, dan bermain peran bersama. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Tuliskan pada tabel berikut. Misalnya, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. 1. Saling menghormati walaupun berbeda agama. 2. Tidak mengejek kelemahan teman. 3. Tidak membeda-bedakan teman. 4. Membantu kesulitan teman. 5. Kompak dalam bekerja sama. Setelah kalian memahami sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas, maka sekarang biasakan sikap-sikap tersebut. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Amati gambar di bawah dengan teliti. Persendian leher. Memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Persendian lengan. Memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Persendian pinggang. Membungkukkan badan. Meliukkan badan. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan.
Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya: 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat. 2. Pegang bola dengan tangan lurus ke atas. 3. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Cobalah untuk melakukan permainan ini. Tapi sebelum bermain, lenturkan tubuhmu terlebih dahulu. Selamat mencoba! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Anak hebat hiasi negeriku. Hai sahabat, tunjukkan senyum manismu. Bye-bye. Bum, 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 bum.